gimana? Biasa kalau sudah selesai Bu langsung tutup aja itu. Jadi bagaimana kalian bekerja di MATLAB untuk menyelesaikan soal-soal seperti keteramatan, keterkendalian, ya langsung eh, diberikan soal diketahui A, B, C, matriks-matriksnya, kemudian eh, kalian tinggal memasukkan nilai tersebut ke MATLAB dan enter, run, hal langsung hasilnya. Kalau kalian selama ini kan kerjanya manual kan, dikerja secara manual. Yang Ibu jelaskan juga kan manual. Ya, itu Ibu cuma melihat kalau kalian mau membuktikan bahwa apakah pekerjaan kalian benar atau salah, terutama dalam dalam hal pengali-pengali matriks kan, perkalian matriks, determinan, inverse ya, itu bisa langsung di perintah yang sudah default ada di MATLAB. Kemudian ada juga sebenarnya lagi selain keterkendalian dan keteramatan, juga ada desain yang sudah kita jelaskan. Yang pertama desain state variable feedback atau desain full placement. Itu juga bisa langsung di di apa dicek jawaban kan ceritanya sudah mencakar ini ya. Ada tiga cara yang kalian gunakan secara manual, cakar di buku. Nah, di di MATLAB ya langsung masukkan ABC, keluarkan perintahnya, enter, langsung keluar hasilnya. Dan memang kalian sudah bisa lihat bahwa apakah cakaran saya ini benar atau salah. Itu sebenarnya. Kemudian begitu pula untuk desain observable. Eh, kita bisa mengecek langsung di MATLAB jawabannya dengan tidak perlu mencakar-cakar kan. Kemudian juga untuk di bagian terakhir di praktikum individu ada beberapa poin tadi itu kita bisa melihat eh, eh, bagaimana simulasi atau bagaimana grafiknya kan apabila misalkan karena kalau desain controllable atau stack variable feedback itu kan kita masukkan kutub-kutub yang kita inginkan dengan banyak variasi kutub yang jelas apanya eh, kutub-kutub atau eigen itu terletak di sebelah kiri sumbu imajiner. Nanti di simulasi eh, bisa dilihat sebelum dengan sumbu imajiner atau sebelum maksud saya Ibu, kalau kita masukkan eigen yang positif, kelihatan bagaimana model responnya untuk sistem tersebut. Kemudian kalau kita masukkan rubah eigennya menjadi negatif, maka kelihatan juga bahwa tampilannya sudah stabil. Kalau sebelumnya itu masih kelihatan pelan-pelan responnya akan naik terus ke atas, artinya dia tidak menuju tak berhingga. Itu berarti responnya tidak stabil. Itu sebenarnya. Kemudian berikutnya juga di praktik individu yang ingin dilihat juga sebenarnya ya kalau dilakukan itu melihat sejauh mana peletakan pengaruh peletakan dari egen-egen yang memungkinkan. Jadi misalkan saya kan bisa menentukan nilai egen semau-maunya ya, semaunya desain. Kita bisa melihat kalau misalnya eigennya kita taruh di minus satu, eh, di real satu, minus satu. Kemudian apa pengaruhnya kalau dia semakin jauh, minus 5 kah, kemudian minus 10 kah. Jelas-jelas pasti stabil karena sama-sama minus. Memang kita bisa lihat responnya apa pengaruh respon tersebut dengan perubahan nilai-nilai eh, apa tadi eigen yang semakin membesar atau bukan membesar sebenarnya jadi minus satu, minus dua, minus tiga ke atas sampai minus yang tinggi. Kemudian begitu juga kalau kita coba lagi pakai eh, eigen yang pakai apa lagi tuh, yang pakai imajiner, ya bukan cuma real. Jadi tetap realnya minus tapi imajinernya ada dua, plus minus J dan plus minus apa plus J dan minus J. Itu juga bisa kelihatan dan ambil kesimpulan dari situ nanti bagaimana pengaruh peletakan eh, apa, peletakan egen-egen itu di respon dari MATLAB. Itu ya, seperti itu sebenarnya. Tapi kita tidak lakukan, ya sudahlah.
membuktikan dengan hasil dari eh, grafik responnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang saya jelaskan? Paham maksud saya? Halo? Paham yang saya jelaskan ini? Tadi saya berbicara, tapi paham apa yang saya maksudkan? Halo, halo? Mana suaranya? Jangan sampai saya keluar lagi nih. Halo? Apakah saya masih didengarkan? Aduh. Halo? Iya ibu, iya ibu. Halo? Suara saya putus-putus atau jelas? Jelas sih, Bu. Jelas ibu. Terus pertanyaan Ibu, tadi yang saya jelaskan itu, paham atau tidak? Paham, Ibu. Paham ya? Nah, itu eh, praktikum yang Ibu buat beberapa tahun-tahun kemarin yang tidak sempat saya eh, suruh lagi. Mungkin itu eh, semester ini tidak jalan lah ceritanya. Oke, kalau ada yang bertanyakan silakan bertanya ya. Langsung bertanya boleh juga. Tidak apa-apa. Kalau bertanya saya malah suka. Berarti saya diperhatikan. Tidak cuma diperhatikan kan. Saya menjelaskan kan berarti biasanya kalau ada yang menjelaskan terus kok gimana kok bisa begitu kan. Terus ada yang bertanya ya. Berarti saya merasa saya diperhatikan. Oke, kita share screen. Aduh, salah share. eh Mana ini, Dik? Halo? Jadi kalau Ibu bertanya, menjawab ya, jangan diam. Karena kalau diam seolah-olah saya merasa, aduh saya ini nggak ada yang, saya merasa keluar dari jaringan atau dari Zoom gitu. Kalau saya merasa menjelas, tidak ada yang menggubris gitu, ya. Tidak ada yang menjawab kalau saya bertanya-tanya, panggil-panggil, nggak ada suaranya. Nanti saya keluar ini. Sekarang apa yang tershare di itu? Ada yang tershare? Masih hitam, Ibu. Aduh, kenapa nggak tershare ya? Kenapa ini hitam? Masih hitam juga? Halo? Ibu. Buffering, Ibu. Loading, Ibu. Oh, itu sinyal saya berarti. Loading. Oke. Makanya ya, kalau nggak bisa di-share, gimana menjelaskan ya? Waduh, tunggu sebentar. Bidang lagi. Ini buka lagi dari awal materinya ya. Saya buka lagi dari awal. Kenapa bisa begitu? Sistem. Bagaimana? Kenapa ada ini yang tershare? Eh, bagaimana? Sudah terbagikan bu. Oke, kelihatan nih bu. Oke, kelihatan ya.
Saya kelanjutannya. Jadi kemarin kalau memang sudah selesai, saya merasa LKR pertama tadi masih kurang eh, mungkin kurang jelas. Makanya saya berikan sebenarnya kesempatan hari ini. Kalau memang dipelajari yang kemarin, sempat diikuti yang kemarin atau dibuka buku kemarin, pasti ada pertanyaan. Katanya nggak sekalian nggak ada yang sempat membuka-bukanya ya. Kita lanjut saja dari kuadratik sambungannya kemarin. Nah, kemarin mungkin ya eh, ada dua cara kemarin dijelaskan untuk LKR, yaitu cara dengan metode kedua Lyapunov dan cara pakai Riccati. Kemarin agak bertele-tele masih dengan cara metode kedua Lyapunov untuk menyelesaikan masalah LKR ini. Kemudian di situ kemarin ada contoh soal ya, contoh soal untuk soal yang masih belum sempurna, artinya belum ada kontrol di situ. Coba melihat bagaimana sih sistem metode kedua Lyapunov ini bekerja untuk menentukan matriks P. Itu maksudnya intinya soal pertama. Kalau atau slide yang sebelumnya dari ini minggu kemarin. Kalau yang sekarang ya masih kita berbicara menggunakan metode kedua Lyapunov, tapi sistemnya sudah lengkap. Artinya eh, sistem itu sudah dalam bentuk persamaan x dot sama dengan ax tambah bu. Sistemnya diwakili dengan A dan U diwakili dengan kontrolnya kalau ada sinyal kontrolnya. Kemudian eh, untuk selanjutnya ini juga masih sama ya. UT sama dengan KXT. Kalau saya berbicara eh, intinya ya, jadi saya nggak tahu minggu lalu sudah saya singgung atau tidak. Untuk LQR ini adalah kita mencari nilai K sama dengan kemarin desain controllable dan desain observable. Tetapi K yang kita pilih ini adalah K yang optimal. Artinya banyak titik-titik tadi yang kita sudah cerita mengenai optimasi, banyak titik-titik yang bisa dilalui oleh trayektori. Tetapi yang yang kita pilih adalah titik yang paling optimal dari tujuan yang ingin kita capai. Dioptimisasi secara umum kan harus ada tujuannya, pasti eh, harus ada batasannya atau konstannya. Dari mana kita mulai mengukur batasannya. Itu yang penting. Kemudian untuk LKR sendiri, sesuai dengan rumus LKR yang disinggung 2 minggu atau minggu lalu, itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan linear quadratic adalah penghematan sebenarnya di bagian cost atau energi kontrol yang digunakan. eh Seperti itu. Kemudian untuk menjelaskan selanjutnya, secara matematisnya seperti ini. Jadi jika persamaan kedua disubstitusi ke persamaan satu seperti ini hasilnya, ini juga sama kemarin matriks A kurang BK pada saat kita belajar desain control label. Yang berbeda adalah munculnya J atau indeks performansi. Yang untuk LKR rumusnya adalah ini. Q transpose QX dan U transpose RU DT. Ini rumus indeks performansi atau indeks tujuan ya. Kemudian eh, masih dengan lanjut matematika. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Sorry, persamaan 4. Jadi U-nya diganti dengan semua U-nya diganti dengan KXT. Sehingga menjadi karena minus-minus jadi plus. Sehingga menjadi seperti ini ya. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ini masih cara Lyapunov ya. Lanjut. Nggak mau yang lagi nih. Hmm. Ah, masih kelihatan ini kan? Masih kelihatan ya? Itu enggak kelihatan lagi? Halo, masih kelihatan slide-nya? Kelihatan Ji, Bu. Ya, saya kira tadi. Masih, Bu. Oh, kemudian untuk metode kedua Lyapunov, ini rumus
default dari Lyapunov. Masih lanjutan ya, masih lanjutan dari prosedur-prosedur di atas, dilanjutkan lagi dan menjadi suatu persamaan 5 dengan rumus yang sudah ditentukan oleh Lyapunov seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya tuh Lyapunov memunculkan matriks P. Matriks P eh, yang nantinya akan kita cari berapa sih besarnya matriks P tersebut. Nah, kemudian dari persamaan 3 substitusi persamaan 5 akan didapatkanlah nanti rumus terakhir ini. Ini adalah rumus Lyapunov. K, RK, ABK, P, PA kurang BK. Ada matriks P yang muncul. Kemudian dengan pendekatan yang sama dengan minggu lalu, indeks performance itu adalah QX PX sama dengan ini. Yang terakhir adalah ini. J, X transpose 0, PX 0. Kemudian contoh lagi. Jadi yang penting cuma ini ya. Ini sama ini. Kalau mau ditulis ini saja ya, intinya. Gak usah cara mencarinya. Nah, ini mungkin harusnya Ibu kasih merah-merah ini. Supaya, ini saja, gak usah lihat prosedurnya. Eh, Suatu sistem kontrol dengan persamaan keadaan X dot AX tambah BU digambarkan dalam model diagram seperti ini. Jadi kalian tentu saja sudah bisa menerjemahkan dari suatu blok diagram menjadi suatu uh, matriks. Ya, ini ke sini adalah 01, 00, B0. Ini ada gambar, kemudian kalian tentukan matriksnya A, B-nya, dan kemudian dengan mengasumsikan hukum kontrol linear adalah U sama dengan min KX, min KX1, min 1 KX, dan min K2 X2, tentukan matriks penguat umpan balik K optimal. Jadi sama-sama mencari K. Sekali lagi, beda-beda dengan yang kemarin, desain controllable dan observable, K ini adalah K yang optimal, sesuai dengan indeks performansi dari linear quadratic regulator. Ini rumus linear quadratic regulator ya. Ini R-nya. Di sini kenapa nggak ada R-nya nih? Padahal harusnya ada kan? Nih rumus umumnya yang ini. Yang ini sih rumus umumnya. Nih. Langsung dia kuadratkan saja. X dot X langsung di X kuadrat. Kemudian ini R-nya sebenarnya ada R di sini, tapi di R-nya 1. Sekali lagi saya pernah bilang bahwa R itu untuk saat ini kita masih kita masih buat dia skala. Jadi ada untuk indeks formasi LQR ada matriks Q dan ada matriks R di sini. Kemudian diselesaikan seterusnya ya. Mencari matriks A kurang BK. Ini seperti ini. Diselesaikan kemudian 0, 1, min K1, min K2. Akhirnya kita pakai masih Lyapunov, kita ambil lagi rumus terakhir dari Lyapunov ini. Jadi ada 3 rumus ini. Nah, untuk mencari matriks P kita pakai rumus ini sesuai dengan yang saya bilang tadi, yang ini. Ya. Itu Ji. Diambil kemudian diselesaikan, nanti kita akan mendapatkan matriks P dari persamaan ini. Ini sebenarnya kali-kali matriks ya. Ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini. Kemudian nanti 1 kurang K kuadrat. Nah ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Silang dia sebenarnya. Jadi kan boleh tukar sih sebenarnya. Kemudian ada 3 persamaan yang timbul dari sini. Min 2K1 plus 1, 2 sama dengan ini. Ini matriks simetris. Jadi yang ini akan sama dengan yang ini. Itu sama dengan min K1, K2. Nah, begitu nanti ujung-ujungnya kita kasih masuk-masuk semua, akan kita peroleh matriks P seperti ini. Nah, masih ribet ya, masih ribet. Kemudian bila kita substitusikan ke dalam indeks kinerjanya, nah ini tadi rumus ketiga yang saya bilang ini yang penting, kita substitusikan hasil matriks P itu ke dalam indeks kinerjanya, maka akan kita peroleh nanti nilai
seperti ini. Kalau misalkan kondisi awalnya 1 dan Q1-nya 1 dan Q2-nya 0, turunan daripada Q1 adalah 0. Akan menjadi seperti ini. Ya, kita kasih masuk semua ya. Jadi dari mana ini Bu? Coba perhatikan ya. Q1 yang ada 1. Q2 itu 0. Berarti pasti semua ini 0. Semua sub ini 0. Karena ada Q2 0, ini yang juga 0. Yang ada cuma ini, Q1. Q1 0 sama dengan 1. Ya, makanya ini sama dengan ini. Ini saja ya. Ini saja, ini tidak ada. Karena X2 sama dengan 0. Aduh, kemudian kita minimumkan DJ DK1 ini. Boleh juga kita minimumkan DJ DK2. Jadi ini kalau diminimumkan diturunkan kepada K1. Setelah diturunkan, maka hasilnya K1 sama dengan 1, maka K2 sama dengan akar 3. Begitu pula hasil yang sama kalau kita mau pakai cara yang kedua, yang kita minimumkan adalah DJ turunkan kepada DK2. Akan diperoleh hasil yang sama untuk K1. Nilainya dari K1 1, maka K2 akar 3. Sehingga K-nya yang kita cari K optimal, gennya optimal untuk LQR adalah 1 dan akar 3. Itulah penyelesaian dari cara Lyapunov orde 2. Karena bertele-tele begitu, maka oleh Riccati, ya, Riccati akan memberikan suatu cara yang lebih mudah dibanding cara yang digunakan oleh Lyapunov, gitu ceritanya ya. Untuk kalau kita langsung di MATLAB juga ada. Jadi ada juga sebenarnya default untuk menyelesaikan, sudah masuk nih lah di uh, apa lagi itu namanya tuh, di MATLAB default dia pakai Riccati. Tinggal kamu dipanggil saja, coba kamu ketik penyelesaian persamaan Riccati di apa ChatGPT juga bisa ya. Maka di MATLAB maka kamu akan mendapatkan perintah persamaan Riccati untuk dipanggil untuk menyelesaikan LQR ya, linear quadratic regulator. Karena kan saya juga masukkan kemarin juga sebagai praktikum individu, sebenarnya cuma mau lihat, menguji apakah cara saya ini dengan cara manual itu cocok hasilnya dengan komputer ya. Berarti kalau saya salah, jangan kamu jangan mungkin komputer salah ya, kecuali kita salah masukkan soal. Nah, maka kemungkinan kita yang salah dalam proses mengali matriks. Tuh. Oke, ini si Riccati, jadi mungkin penemunya sama dengan namanya. Dia mengambil seorang ahli matematika khusus matriks ya. Dia apa lagi namanya? Mengasumsikan suatu matriks baru namanya R dengan T transpos T, di mana T adalah matriks non sikular. Kemudian diambil tadi rumusnya Lyapunov. Ini rumusnya Lyapunov, dia teruskan. Kemudian dia rubah letaknya ya. Jadi dia kali, dia rubah susunannya, dia tukar-tukar di ke belakang dan ke depan. Ini sama aja sini. Kemudian ini panjang nih penjelasannya Lyapunov. Prosedur manipulasi matriks yang dilakukan oleh Pak Riccati. Tidak usah panjang-panjang, Ibu langsung saja ini. Ini bisa diikuti kalau yang mau tahu, kok bisa tiba-tiba muncul rumus ini ya, boleh diikuti rumus ini. Panjang, Ibu pernah jelaskan, tapi anak-anak juga tidak mengerti. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Capeklah Ibu menjelaskan. Jadi langsung saja TK sama dengan T, ini 1B, apa lagi? B, apa? Kutip ya, transpos P. Dan akhirnya diperoleh dari sini, diperoleh K, seperti ini, dimanipulasi lagi matriksnya. Kemudian akhirnya yang ujung-ujungnya kita cuma dapatkan K itu menurut Riccati adalah R inverse B transpose P.
mencari nilai K cuma pakai rumus ini, tidak perlu mencari nilai K pakai rumus yang sebelum yang tadi. Contoh pertama, kita turunkan lagi, kita minimumkan lagi ya. Itu akan jadi ada soal seperti ini, ada X dot AX tambah BU, kemudian kita disuruh mencari matriks optimalnya dengan mencari gain optimal K untuk indeks formasi LQR. Jadi indeks formasi linear kuadratik regulator kuadratik itu maksudnya tadi adalah XX dan UU itu yang kuadrat. Langsung inilah rumusnya. Kemudian eh, dijelaskan juga rumus persamaan Riccati dalam mencari matriks P. Tidak ditulis ya asalnya. Kalau tadi kan pakai Riccati ini. Kalau ini, oh iya ini. Ini sebenarnya harusnya Ibu tulis di sini. Lupa nih. Jadi eh, Pak Riccati itu kan menyederhanakan rumus yang dari Lyapunov, kemudian dia mengadakan proses manipulasi matriks seperti ini. Kemudian hasilnya ini A transpos P tambah PA tambah K ini dianggap eh, tidak ada karena habis. Kemudian ini P, BR, BRP sama dengan 0. Ini sudah dituliskan seperti ini. Jadi ini sebenarnya asalnya. Jadi asalnya ini ya, asal dari sini. Nggak usah perpanjang lebar, kita langsung pakai rumus saja, langsung dengan soal yang sama dengan tadi, dengan cara Lyapunov X dot AX tambah BU, rumusnya sama. Nah, kita sekarang mau menggunakan cara Riccati dengan cara manual. Kita asumsikan karena U kuadrat aslinya kan URU. Saya bilang tadi R-nya adalah 1, maka tidak dituliskan. Kemudian matriks Q-nya sebenarnya matriks identitas. Tapi ini dia coba kasih masuk mu itu ada apa 100 mu. Jadi R dan Q itu nanti kalau dimasukkan di program MATLAB ya nilainya eh, apa lagi nama istilahnya? Trial error. Untuk ini sudah diberikan diasumsikan S1, Q 1001. Ini sama dengan soal yang kemarin, yang tadi bahwa kita asumsikan R1 dan Q-nya 1001. Kemudian dimasukkan mencari matriks P dulu pakai rumusnya ini. Sudah lebih sederhana dibanding yang tadi ya. Sudah lebih sederhana dari yang tadi. P11, P12 untuk matriks P, P12, P22. Kita masukkan sesuai dengan matriks ini. Hasilnya nanti adalah ini. Ini tak sama prosedurnya. Setelah dikali, ini dikali, kemudian dikurang, diselesaikan perkalian matriks, tambah ini hasilnya. 0, ada 0, 0, 0, 0. Kemudian ada 3 persamaan, 1 kurang P1 sama dengan 0. Nanti kita dapat P12 sama dengan 1. Masukkan lagi di sini. Karena ada P12, masukkan bisa di sini. Nanti kita bisa dapatkan P22. Nah, kemudian nanti saya dapat P12, P22 akan dapat P11. Dan akhirnya, inilah hasilnya. P11, ini P12, ini P21, dan ini P22. Kalau alfa sama dengan 1, sebentar ya. Ini sudah dapat matriks P, kemudian kita mencari matriks K-nya. Karena matriks K harus mencari dulu matriks P. Kita tidak bisa selesaikan mencari K kalau kita tidak cari matriks P. Jadi R inverse, R-nya 1, 1 di inverse juga 1, B-nya ditranspos, jadi seperti ini, dan ini adalah P-nya. Jawaban terakhir adalah 1 dan akar dari Q tambah 1. Jika tadi mu-nya sama dengan 1, maka jawabannya adalah K1 sama dengan 1, ini yang ini, dan K2 sama dengan 1 akar 1 tambah 2, akar 3. Maka jawabannya adalah K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan akar 3. Sama dengan hasil waktu kita menyelesaikan metode Lyapunov, cuma jauh lebih sederhana. Jauh lebih sederhana.
tidak perlu diminimumkan, tidak perlu di itu, ya. Dong. Eh, tentu saja akan jauh lebih sederhana kalau saya bilang kerjakan di MATLAB. Kasih masuk saja matriksnya, matriks AB-nya, kemudian kalau kasih masuk matriks Q dan R-nya, panggil Ricati di MATLAB, ya apa, deklarasikan semua A, B, Q, dan R, enter, sudah langsung keluar K1 dan K2-nya. Nah, itu sebenarnya maksudnya kemarin harusnya saya berikan praktikum individu. Individu itu cuma mau melihat bagaimana MATLAB mengerjakan dengan MATLAB. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Anda bisa diikuti? Dadah. Halo, saya masih dengarkan? Masih, Ibu. Masih, Masih, Bu. Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, kita lanjut lagi. Kita selesaikan materi hari ini. Nah, tunggu dulu. Saya mau sedikit sebelum kita masuk di sini, sedikit saya jelaskan apa sih itu matriks QR ya. Apa itu QR, Bu? Gitu ya. Jadi hubungannya J tadi kan Ibu jelaskan bahwa itu adalah matriks indeks eh matriks. Ibu share aja dulu ini ya. Kenapa nggak mau tershare lagi? Jadi untuk matriks LQR, pengantar dulu saya tambahkan sedikit supaya tidak terlalu ya ini. Kenapa ini? Bukan. Aduh, salah lagi. Tidak bisa tershare lagi ya. Iya, Ibu. Bentar. Tidak mau lagi kita share ini. Jadi untuk matriks Y itu tadi integral 0 tak terhingga, kemudian X transpos Q, X tambah U transpos RU, itu sebenarnya nanti kalau kita di apa lagi, masukkan di sistem di MATLAB, Q dan R itu tadi trial error. Ya. Sebenarnya Q itu akan menentukan bagaimana sistem itu cepat stabil. Jadi itu kita mainkan di Q dan R-nya. Kalau Q-nya terlalu besar, maka sebenarnya ujung-ujungnya ingin mempercepat terjadinya kestabilannya, pasti menuju set point kalau Q-nya besar. Tetapi efek dari Q yang besar itu akan membuat eh, apa, R-nya mengecil. Jadi R-nya itu membuat R-nya mengecil dan akhirnya R itu identik dengan sinyal kontrol tadi. Sinyal kontrol yang ada hubungannya dengan cost. Jadi yang sebenarnya yang berhubungan dengan cost itu adalah nanti eh, jadi kalau di implementasinya dia seperti aksi kontrolnya lebih agresif.
dibanding kalau jadi kalau Q besar, R-nya kecil, sistem akan cepat stabil, karena Q-nya besar, dan kontrolnya akan agresif. Agresif itu berarti dia akan banyak mengeluarkan cost sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi kalau dia terlalu agresif, karena kita R-nya juga dibuat seperti itu, jadi akan meningkatkan cost atau energi dari energi kontrolnya. Kemudian sebaliknya kalau kita Q-nya kecil, kita perkecil dan R-nya kita besarkan, maka sistem akan cenderung lambat, tapi energi yang kita keluarkan untuk mengontrol itu tidak terlalu besar. Jadi sebenarnya di sini sebenarnya ada trade-off, artinya keseimbangan. Bagaimana kita mengatur, makanya biar trial error. Bagaimana kita mengatur Q dan R itu supaya nilainya nilainya tidak itu bisa seimbang ya, seimbang. Jadi bisa diganti-ganti Q dan R-nya. Tergantung uh, kalau kita merasa sudah seimbang ya, maka nilai Q dan R itu itulah yang kita pertahankan. Sama nanti kalau belajar PID, mungkin nanti semester depan baru kalian belajar PID. Pas sudah. Tapi Jadi Bu, apa? apakah share screen-nya tidak nyala Bu? Oh, tesnya lagi. Ya, tunggu. Ya, saya kalau nanti semester depan mungkin kuliah perancangan sistem kendali, kalian akan belajar PID, di situ juga PI kontrol KPK, IKD-nya akan trial error juga nanti ya untuk semester depan. Untuk semester ini yang kita ajar untuk kontrol adalah desain controllable, desain observable, dan desain LQR atau linear quadratic regulator. Eh, jadi kemudian sudah ada saya yang pernah buatkan LQR tapi semuanya dalam model simulasi. Jadi dibandingkan bagaimana eh, responnya kalau dia pakai LQR, bagaimana responnya kalau dia pakai PID, kemudian bagaimana responnya kalau dia pakai apa kendali cerdas. Nanti tahun semester depan nanti akan diajarkan kendali cerdas oleh Pak Anca. Jadi dia ada satu sistem ya. Jadi satu sistem sudah ada nilai matematisnya, sudah ada pemodelan test space-nya, kemudian dia bandingkan dengan 3 macam kontrol. Pakai ini, pakai PID, pakai LQR, dan pakai cerdas. Semua ada plus minusnya. Jadi kesimpulannya juga kadang tidak berarti eh, cerdas yang bagus, tidak berarti ini ada kelebihan dan kekurangan. Itu dia dianalisa. Semuanya pakai MATLAB. Ada tugas akhir seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini sekarang adalah LQR untuk sistem diskrit. Jadi kalau tadi kita selalu berbicara LQR pada sistem analog, sekarang kita akan berbicara pada sistem diskrit. Rumus indeks performansinya ya adalah model diskrit juga. Kalau tadi kita pakai integral, nol tak terhingga, sekarang kita pakai sigma. Soalnya kan sigma itu penjumlahannya. Nah, X ini sama, X transpose Q, XK. Jadi rumus LQR-nya sebenarnya mirip, cuma diganti uh, integral menjadi sigma. Kemudian ini J-nya tetap J, kemudian ada N. N ini menentukan sampai nilai berapa yang kita ingin selesaikan. Kemudian X dan RK sama-sama dalam matriks semi definite positif atau matriks definite positif, sama dengan analog ya. Cuma ini sekarang kita sudah berbicara di sistem diskrit. Kemudian apalagi sama aturan kontrolnya. Tadi UT sama dengan KXT kan. Sekarang kan simbolnya kalau diskrit kita pakai K ya, supaya menandakan bahwa dia adalah sistem diskrit. Jadi UT, KXK, XT tadi sudah menjadi KKXK. Kemudian apalagi ada namanya
0 sampai K. Di sini dikatakan dia sampel sesaat atau terminal N-nya adalah terminal sampel sesaat. Oke, lanjut lagi. Kalau dia dibuat dalam bentuk skalar seperti ini. Kemudian jadi Jn itu adalah F0 tambah F1 tambah Fn dan sampai dengan N yang kita inginkan. Jumlah-jumlah, makanya tadi katanya sigma. Sigma adalah penjumlahan dari mulai dari 0, F1, F2, dan seterusnya. Kemudian, jadi sekali lagi penjelasannya panjang ini ya, hampir satu buku, tapi Ibu cuma ambil yang mudah ringkasnya saja. Langsung saja ini bahwa untuk sebuah sistem yang tidak berbatas waktu, jadi untuk sistem yang linear dan tidak berbatas waktu, dapat dipenuhi ekspresi penguatan optimal seperti ini. P, ini ada rumus dari mana Bu? Asal Ibu ambil juga nyopot dari buku tersebut. Buku sistem kendali di LQR ya, LQR pada sistem digital. Ya, ini kan mirip sebenarnya dengan uh, analog ya. Serupa tapi tak sama dengan analog. Jadi KN kurang M ini, kemudian P-nya ini, kemudian PN sama dengan QN. P sama dengan matriks simetrik. P itu selalu matriks simetrik ya. Jadi dia atas bawah sama. Dibedakan dari diagonal utamanya. K dan optimal dan suboptimal. Nah, ini nanti akan lebih jelas kalau kita pakai contoh. Mungkin masih belum paham. Kemudian untuk menyelesaikan soal kontrol optimal LQR pada sistem diskrit itu ada namanya backward recursive. Recursive itu uh, penyelesaian matematika penyelesaian yang bergantung pada penyelesaian sebelumnya, itu namanya rekursif. Berarti backward berarti dia seolah-olah yang tinggi. Biasanya kan kita kerjakan dulu untuk K sampai dengan 1. Ada hasilnya, hasil itu digunakan untuk K sama dengan 2. Untuk sistem diskrit ya. Belum belajar ya sistem kendali di kita. Kemudian K sama dengan 2 digunakan lagi untuk hasilnya digunakan untuk mencari K sama dengan 3. Itu rekursif yang biasa. Tapi ini sekarang backward rekursifnya dari yang tinggi, jadi kita harus misalkan K3 dulu, misalkan startnya, untuk mendasarkan K2. K2 dapat, misalkan K1. Itu maksudnya backward. Sebenarnya ini LQR, ini materi ini nanti kalau sudah belajar sistem kendali digital, tapi nggak apa-apa ya, karena kita kasih masuk aja langsung di LQR. Kemudian ini ada rumus sesuai, jadi ini sama. Nah, ini ada rumus yang diberikan untuk K sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, kalau ini sama sih sebenarnya. Nah, sama dengan ini, cuma ini langsung kita tentukan N kurang M itu K. Nah, ini N kurang M itu sudah K. Jadi N kurang M ini tadi P, N kurang M K tambah 1, makanya ini P, K tambah 1. Ini sama saja dengan ini. Oke, lanjut ya, saya lanjut. Desainlah sebuah sistem diskrit dengan kontrol optimal linear kuadratik jika diketahui persamaan tet itu sebagai berikut. XK tambah 1 sama dengan 2XK tambah UK. Ini ada soal model persamaan diskrit. Model state persamaan diskrit. Ini persamaan state-nya. Ya, persamaan state-nya seperti ini. Kemudian cari dengan diketahui indeks performansinya juga seperti ini. Carilah nilai K-nya, gain kontrolnya. Penyelesaiannya
Ya, tadi sekali lagi mungkin kalian belum familiar dengan ini, karena ini memang persamaan state untuk sistem diskrit. Ya, sebenarnya harus semester depan ini model kalian sudah familiar dengan model seperti ini nanti di sistem kendali digital. Ini persamaan state-nya, begini modelnya. Jadi 2 ini A, kan X mirip kalau di sistem kalau di apa continue kan X dot ya, AX tambah BU. Kalau di discrete sebenarnya X dot itu kita ganti dengan K tambah 1 rumus kemudian ini tetap 2X berarti AX, jadi A sebenarnya 2, kemudian ada BU. Di sini B-nya kita tidak tertulis, nanti kita ketahui bahwa B itu adalah 1. Kemudian ini ya, ini yang mau dicari G1 dan K1 dan K2-nya. Sorry. K K-nya ya, kayak akan dicari. Karena plannya adalah order 1, ini contoh untuk menyelesaikan persamaan diskrit. Maka dari soal kita tentukan dari soalnya bahwa A itu sama dengan 2, B sama dengan 1, Q sama dengan 1. Kenapa begitu? Dari soalnya. Ini A, di sini ada B, tidak ditulis. Langsung kan harus ada BU. Jadi langsung kita ambil kesimpulan berarti B-nya itu 1. Tidak mungkin kita tulis 1U, kan? Aneh. Makanya kemudian Q-nya dari 1, kenapa Q-nya dari 1, R-nya sama dengan 1, karena dari sini. Rumus daripada apalagi namanya indeks formasi untuk sistem diskrit adalah Q transpose Q T. Berarti langsung karena ada X kuadrat berarti langsung pasti Q-nya 1. Begitu pula untuk R-nya juga 1. Dari soal ya. Kemudian ini yang proses backward rekursif. Dari mana ini? Persis dari sini. Nih. Backward berarti kita mulai start dari 2. Ini kan J2. Yang tertinggi N-nya 2. N-nya 2. Berarti ini kita start dari sini. N-nya 2 berarti P2 sama dengan Q dan K2 sama dengan 0. Jadi P2 sama dengan Q yang tidak lain adalah 1 dari sini. Dapat P. Jadi matriks P versi digital. Tadi kita sudah belajar mencari matriks P versi analog. Sekarang matriks P versi digital. Kemudian ikuti saja ini ya, rumus ini. K2 kurang 1 atau K1, karena K2 tadi sama dengan 0. K2 sama dengan 0. Kita menurun, sekarang mencari K1. K1 adalah K2 kurang 1 atau K1. Rumusnya ini. B transpos P karena K-nya 1 jadi 1 tambah 1 B tambah R kurung transpos B pangkat B transpos P 1 tambah 1 berarti P2A. Nih. Ya, kemudian hasilnya diselesaikan. B itu tadi 1, transposnya 1. Kemudian P2, hasil P2 1, makanya 1. Tambah 1 kali 1, B-nya juga 1, 1 ke 1 ke 1 sama dengan 1, tambah R-nya juga 1. Jadi menjadi 1 tambah 1 transpos B transpos 1, karena ini masih
masih skalar, artinya bukan matriks. Kasih itu soal yang mudah. Mau melihat dulu cara kerjanya. Kemudian P2 nilainya 1. Salah ini. 1 ini. Bukan 2. P2. Oh, sorry. Ini A sudah A. Jadi ini 1 kali 1 kali A. A-nya sudah 2. Jawabannya 1 tambah 1, 2. 2 diinvers seperdua. Seperdua kali 2 ya, 1. Nah, kemudian untuk sudah dapat K1, baru cari P1. Sebenarnya standar mulanya di sini adalah K2. Tapi sudah diketahui K2 sama dengan 0. Karena startnya di N sama dengan 2. Dari mana? Dari ini J2. Karena K2 sama dengan 0, kemudian langsung P2-nya cari, kemudian sekarang cari K1. Sudah dapat K1, cari lagi P1. Dari P1 rumusnya dari mana? Dari sini. Jadi P, K sama dengan 1. Jadi untuk K sama dengan 1 atau P1, A transpose P, 1 tambah 1, P2, A kurang BK, 1 tambah Q. Jawabannya ini. A transpose. Kalau skalar ditranspose tidak berubah ya, kecuali inverse. Baru umpamanya kalau umpamanya skalar, angka 2, kalau ditranspose ya tetap 2. Nggak ada transposnya kalau skalar. Kecuali inverse, berarti dia seperdua. Kalau inverse. Nah, ini diselesaikan sesuai dengan rumus ini, patokannya ini, dapatnya 3. Nah, menurun lagi, mulai dari K0. Jadi mulai dari K2, K1, sekarang K0. Semua unsur-unsur K dijadikan 0. Semua unsur-unsur K dijadikan 0. Untuk yang ini. Ya. Dan sudah dimasukkan K sama dengan 0, jawabannya adalah 1,5. Kemudian yang berikut, cari P-nya, P0 sampai K0 P0, jawabannya adalah 4. Sehingga gain optimalnya adalah 1,5 matriks K0, K1, 1,5 dan 1. Jadi 1,5 K0 dan K1 sebesar 1. K2-nya 0. K2-nya 0. Yang kita dapatkan adalah nilai K0 dan K1. K2 kan 0. Begitu. Nah, ini boleh dimasukkan dulu atau tidak ya, ini tidak penting, cuma ini saja yang kita cari adalah K0 dan K1. Ya, sekarang untuk yang ini adalah sistemnya sudah order 2. Kalau tadi sistemnya adalah skalar atau ordernya 1 kali 1. Cuma dikasih contoh mudah supaya kita bisa melihat cara kerjanya untuk menyelesaikan dalam menyelesaikan uh, ini sesuai dengan rumus yang diberikan. Sekarang ini sudah agak lebih rumit karena A-nya sudah berbentuk matriks, B-nya juga sudah berbentuk matriks. Kita tidak pakai C ya, kita tidak gunakan C dalam hal ini. Kemudian indeks performansinya yang diberikan adalah J2N sama dengan 2. Sama. Jadi kalau begini X1 kuadrat Q RU kuadrat. Berarti kalau begini adalah matriksnya adalah 1, 0, 0 untuk matriks Q. Matriks A-nya kan sudah tahu ini matriks A. Ya. Sudah tahu juga ini matriks B. AX kurang B tambah BU. Ini matriks C tapi tidak gunakan. Disinilah yang menjadi sebenarnya kunci. Berapakah matriks Q dan berapakah matriks R. Karena itu yang kita harus tentukan dulu. Baru kita mau pakai rumus yang ini. Sekarang X. Masih saya dengarkan nggak? Maksud X-nya 100.
R-nya 1 karena R-nya masih skalar. Ya. Untuk R untuk saat ini kita masih menggunakan matriks skalar. Belum berbentuk matriks 2 kali 2. Dia masih 1 kali 1. Kalau sudah salah di QI, ya, maka seterusnya kamu akan salah. Karena start kita mengerjakan adalah K2 sama dengan 0. K2 sama dengan 0. Kemudian kerjakan P2, menurun, kerjakan K1, kemudian P1, menurun lagi K0 dan T0. Start awal kita harus mendeklarasikan QI. Karena P2 sama dengan QI. Nilainya adalah 1000. Ada yang tahu kenapa 1000? Ada yang tahu? Ada hubungannya dengan matriks definite kemarin yang waktu kita menjelaskan matriks definite positif dan matriks semi definite. Karena memang QI dan IR itu tadi sudah dikatakan QI dan R itu adalah matriks definite atau matriks semi definite positif. Ada yang tahu? Jadi saya langsung ke sini aja ya biar tahu. Ah, ini. Coba lihat. Ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Maka matriks Q-nya itu adalah 1001. Paham? Kalau X kuadrat saja berarti cuma ini. Kalau X2 kuadrat saja berarti ini. Yang di sini X saja berarti kita X1 saja ini ya. Coba lihat X1 kuadrat berarti cuma 1. Oh ini kemarin ada tugas ini tapi kemudian ini yang X1 kuadrat ini 1000. Kemudian kalau dia yang di atas ini adalah kalau dia 1 1 1 1, maka dia akan menjadi begini. Q1 kuadrat tambah jumlah dari Q1 Q2, X1 X2 tambah Q2 kuadrat. Ada yang ada dipahami atau tidak ini ya? Ini saya pote-pote dari yang paham. Jelaskan. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kalau misalkan di sini Q2 kuadrat, maka
Oke. Bagaimana? Saya tadi keluar lagi itu ada chat-chat Kak ini baru astaga. Saya sudah mau selesai tadi. Sampai di mana tadi ya? Hmm, sampai di mana tadi? Saya waktu saya menjelaskan. Tapi Memas Bu, Hah? Tapi Bu yang sebelum tugas Bu. Sebelum tugas. Tapi Sebelum. yang di bawah Ini, tadi Bu yang ini nih. bagian catatan tadi Bu. Ini. Iya Bu. Ya oke. Berarti tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama jika paling sampai sini materinya sudah selesai. Tidak usah, Ibu tidak sempat lagi bikin tugas ini ya. Ini tugas beberapa tahun lalu juga. Saya cuma melihat di sini ya, bagaimana kalian kan banyak jurnal yang menceritakan tentang bagaimana LKRI itu bekerja, tapi langsung di MATLAB sebenarnya. Jadi kita bekerja langsung di MATLAB. Di sini eh, dari jurnal itu, saya itu jurnal kan asalnya dari skripsi sebenarnya kan, ada skripsi atau tesis atau apa yang dibuat jurnal. Kita kalian akan melihat bagaimana eh, apa lagi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan mahasiswa lain di Indonesia ataupun di luar negeri yang menggunakan sistem LKR untuk plan-plan yang berbeda-beda. Jadi dia akan pasti pasti ujungnya akan membandingkan. Kalau simulasi itu, kalau kita buat tesis simulasi itu rata-rata kita harus membandingkan sesuatu eh, yang konvensional atau membandingkan antara cara pertama dan cara kedua. Situ biasanya seperti itu sih ya. Jadi ini waktu tak tahu berapa tahun yang lalu nih saya bikin tugas soal seperti ini, apa tugas seperti ini. Yang saya mau ini sebenarnya tadi di mana tadi itu ini. Jadi uh, kita start dari kui karena kita start dari P2. Kita start dari ini PN, N-nya 2, maka K2 adalah 0. Sebenarnya kita start dari K2 adalah 0, kemudian mencari P2. P2 itu sama dengan kui. Nah, ini kuinya. Karena kui sudah kita tentukan dari soalnya. Ini nilai-nilai A, B, Q, R ini kita bisa tentukan dari soal yang diberikan. Yang ini ya. Kemudian seterusnya sama aja rumus yang digunakan. Cuma memang pekerjaannya lebih rumit karena perkaliannya sudah perkalian matriks 2 kali 2. Kalau tadi soal yang pertama perkaliannya masih skalar. Karena soalnya juga skalar. Artinya matriks A-nya adalah 2, matriks R-nya adalah 1. Q-nya juga 1, R-nya juga 1. Bukan matriks. Itu aja bedanya antara soal pertama dan soal kedua. Rumus yang digunakan sama saja. Rumus yang digunakan sama saja mulai dari start dari K2, kemudian matriks P, ya, kemudian menurun backward rekursif K1. Kenapa dia rekursif? Karena nilai dari P2 yang di atas sebelumnya kita akan gunakan pada penyelesaian selanjutnya. Nah, ini ada P2, berarti dapat dari mana nilai P2? Ini kan base sudah kita tahu dari soal. Ini P2 ya dari sini, dari sebelumnya. Kemudian B juga kita sudah tahu dari soal. Nah, P2 ini yang baru kita dapatkan di penyelesaian selanjutnya. Apakah K1? K1 dapat ini. Selanjutnya menurun lagi ke P1. P1 rumusnya ini kita harus menyelesaikan nilai K1. K1 diambil dari penyelesaian sebelumnya. Jadi itu dikatakan rekursif ya, rekursif. Mengambil nilai dari penyelesaian berturut-turut seperti itu. Ini Q-nya tetap. Nah, kemudian sudah dapat P1 menurun lagi K0. Dapat P0 yang menjadi jawaban sebenarnya adalah K0 dan K1. K2-nya 0. Begitu. Ini hasilnya. K1-nya seperti ini, K2-nya seperti ini. Uh, yang ini tadi saya mungkin jelaskan uh, pada saat menentukan dari soal berapa matriks Q-nya. Jadi ini ya penuntun lah berapa matriks
Kui-nya kalau soalnya seperti ini. Kalau soalnya tadi adalah X kuadrat kui, seperti ini. X1 kuadrat kui, ya. Kita kan harus keluarkan kui di sini. Nah, ini juga kalau saya kasih 2 di sini, 2U, maka pasti kalian jabarkan R itu sama dengan 2. Mungkin nanti soal di tugas nanti akan coba saya ganti R-nya bukan cuma 1, tapi angka 2, 3, 4. Pokoknya dia skalar. Tapi memang tinggal kalian masukkan di soalnya. Jadi yang sekarang ini kui 1 kuadrat. Ini patokannya. Kalau kui 1 kuadrat, maka nilai Q-nya adalah 1,0,0,0. Itu. Kalau Q1 kuadrat tambah Q2 kuadrat, maka penyelesaian kalian akan mengambil nilai Q adalah 1,0,0,1. Nah, karena kenapa? Sekali lagi akan digunakan pada start pertama. Start pertama untuk memulai rekursif. Jadi kalau misalkan saya kasih soal gimana ya? Ini harus simetris ya. Satu, 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 satu. Kira-kira berapa nanti persamaan yang saya akan berikan? Satu, 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 satu. Adalah, halo? Saya keluar lagi nih? Saya keluar lagi apa enggak? Tidak, Bu. Enggak ya? Jadi kira-kira apa? Belum tahu? Jadi ini identik dengan Q1 ya. Ini identik dengan Q2. Ini identik dengan Q12. Jadi ini Q11, tandanya Q1. Jadi kenapa dia kuadrat? Karena Q11. Ini kan letak matriks. Ini adalah 1,2. Ini adalah 2,1. Tapi matriksnya simetris berarti nilai Q12. Sorry. Nilai ini dan ini sama. Ini adalah Q2. Q2, Q2. Dua-dua gitu ya. Letaknya di baris 2, kolom 2 berarti 2, 2 berarti makanya dia dikatakan Q2 kuadrat. Jadi kalau ini 1, 1, di sini harusnya persamaannya adalah Q1 kuadrat tambah 1 tambah 1, 2 Q1 Q2 ditambah Q2 kuadrat. Ya, paham enggak? Ini untuk masuk 2 kali 2 ya. Belum untuk masuk 3 kali 3 tapi tidak Ibu berikan materi 3 kali 3. Terlalu susah untuk tahu lama satu soal saja nanti kan enggak selesai habis waktunya enggak selesai. Ya kita kalau final jangan kasih susah yang panjang-panjang, pendek-pendek saja penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Gak apa-apa bertanya ya. Bertanya itu berarti kalian sekali lagi memperhatikan atau paham. Karena kalau kita mau sama semakin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya tidak tahu dua kemungkinan terlalu paham atau semakin tidak paham. Oke, saya kira kalau nggak ada pertanyaan, mau absen dulu ya. Absen. Berapa Mika ini? Mana itu absennya? Mana absen? Ini absen. Oke, kalau ada pertanyaan ya dianggap saja kalian. Makanya kerjakan tugasnya ya. Kerjakan tugasnya dengan baik karena tugasnya itu akan mirip dengan kisi-kisi dari soal finalnya. Kayak orang bilang kisi-kisi. Kemiripannya 70-80%. Saya begitu memang karena saya tidak mau kalau jelek-jelek hasilnya ya gitu. Oke, kita absensi mana tadi itu absen.
Kita share dulu absennya supaya kalau bisa salah centang kalian bisa protes. Oke. Syahid Reski. Tidak ada Syahid Reski. Hadir Bu, Tabe Bu hadir. Hadir. Iya Bu. Tongkala. Hadir Bu, hadir. Rafli Ahmad Rafli Abdillah. Duh, ini dari dulu tidak pernah hadir. Muhammad Firzah. Ini juga. Angkatan 2021. Kalau saya harapkan kalian nggak usah mengulang ya. Karena semakin mengulang, bukannya tambah rajin, tapi masa tambah malas. Oke, kemudian Muhammad Jepang nggak ada. Nur Laila Sainuddin. Nur Laila Sainuddin juga tidak ada. Reva Dadinka juga tidak ada. Stephen Peter juga tidak ada. Ada Bu. Siapa? Ada Bu Steven. Steven Bu ada. Oh, sorry Stephen. Oh, angkatan Iya dari Bu. saya. Oke, Hafiz Atalah. Hafiz Atalah. Haria Hidayat. Hadir Bu. Arya. Iya Bu, hadir Bu Arya. Ira Fatirah. Hadir, Bu. Nur Halimah. Hadir, Bu. Nadifa. Diva. Mana Diva? Hadir, Ibu. Aisyah Asara. Hadir, Bu. Ahmad Kamil. Hadir Bu. Yul. Yul. Hadir. Well. Nur Hilmi. Hadir, Ibu. Rafli Atalia. Atalia. Mana? Nggak ada. Bagus. Panji Bagus. Hadir Bu. Firdausi. Tapi hadir, Ibu. Amabrur. Hadir Bu. Esra. Hadir, Bu. Mai Andina. Hadir, Ibu. Nurul Hidayah. Hadir, Bu. Misal. Sena Yuda. Halo? Foto Tabe kelasnya. hadir Bu. Alfaris Ramadan. Hadir Bu. Muhammad Taufik Hidayat. Di mana kamu Taufik? Tak ada. Muhammad Farhan. Hadir Ibu. Atri Aditya Sama. Hadir, Bu. Francisco Toti. Hadir Bu. Afrial Ivan Pratama. Khairil Yusuf Fisabilillah. Hadir Bu. Hamdika. Hadir Ibu. Aidin Noval. Hadir Ibu. Taufik Anugrah. Hadir Ibu.